Hai, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian hari ini, sehat? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah masih barengan sama Mimi. Hari ini Mimi mau ajak teman-teman semua buat temenin Mimi beres-beres di lantai 2. Jadi udah hampir 1 bulan lantai 2 ini nggak Mimi tengokin. Jadi Mimi nggak ke atas-atas buat beres-beres, nyapu-nyapu di lantai 2 ini. Jadi ini tuh debunya tuh udah tebel banget, udah banyak banget. Pokoknya pas disapu tuh sampai di kamera tuh terbang-terbang udah kayak bersalju. Alhamdulillah banget, hidung Mimi terselamatkan sama nikop ya, alhamdulillah. Kalau enggak mungkin udah bersin-bersin gak berhenti-berhenti karena saking banyaknya debu. Kalau kalian bertanya-tanya, kenapa sih Mi? Kok sampai sebulan enggak disapu-sapu? Iya, karena satu dan lain hal ya. Pertama, Mimi beres-beres di bawah aja tuh kadang udah keburu capek, terus ditambah lagi kesibukan yang lain, kayak misal ada orderan, kadang kalau misal udah ada waktu luang tuh, ya waktunya untuk istirahat gitu. Jadi tuh nggak sempet gitu mau ke atas, bukan nggak sempet sih sebenarnya, lebih nggak nyempetin untuk ke atas gitu, walaupun cuma sekedar nyapu. Biasanya sih seminggu sekali, minimal itu ya, minimal tuh seminggu sekali Mimi sapuin di atas. Karena di atas ini juga nggak dipakai, jadi kosong gitu ya. Makanya tuh males gitu kalau mau beres-beres ke atas karena juga nggak ditempatin, cuman paling diisi sama barang-barang yang nggak dipakai, kayak piring-piring, pekakas, terus juga kasur-kasur gitu. Karena kalau cucu-cucu sama anak-anak bapak lagi pada pulang tuh di bawah tuh nggak cukup, dan kasur-kasur juga kurang karena rumah segede gini cuman ada kamar 2. Mimi juga nggak ngerti konsepnya bapak tuh gimana tadinya. Padahal ya nih aku kasih tahu, bapak aku itu dulu terkenal terkenal banget sama tukang gitu, yang tukang-tukang bangunan gitu. Tapi nggak ngerti kenapa yang beliau ini petukang, tapi kalau bikin rumah sendiri itu seperti nggak ke konsep gitu. Ya bentuknya aneh, terus rumahnya ya memanjang aja gitu, banyak di petak-petak, ruangannya kecil-kecil, terus rumah segede gaban kamarnya cuma 2. Mimi juga nggak ngerti konsepnya tuh gimana gitu. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah eh, rumahnya bisa ditinggalin, enggak kepanasan, enggak kehujanan. Alhamdulillah di luar sana masih banyak orang yang ngarepin pengen punya rumah, yang ngarepin pengen punya rumah yang gede atau yang muat orang banyak gitu. Dan ini alhamdulillah rumah Mimi, menurut Mimi ini udah cukup gede. Dan kadang-kadang kalau misalnya lagi momennya beres-beres dari depan sampai ke belakang sampai semuanya itu membutuhkan waktu kurang lebih paling cepat setengah hari, selama-lamanya ya sehari gitu. Kalau misal sampai sambil ngepel juga gitu kan, semua pokoknya benar-benar harus pakai tenaga ekstra. Makanya kadang-kadang suka kalau ada event di rumah itu paling mager kalau udah selesai eventnya, terus beres-beresnya masya Allah banget. Apalagi kalau udah pada nggak ada yang bantu gitu ya, kita apa-apa sendiri gitu. Pokoknya kerasa deh capeknya. Untuk yang bertanya-tanya, kenapa sih Mi kok di atas enggak dipakai gitu? Padahal di rumah juga kan banyak orang. Jadi di atas ini awalnya tuh ibu rahimahullah ya, ibu yang nempatin. Kemudian setelah 2 tahun lalu ibu nggak ada, ini nggak pernah ada yang nempatin lagi. Paling kalau ada kakak pas pulang, pas mudik baru ditempatin. Itu juga biasanya cuman untuk salin simpen baju aja. Tidur tetap biasanya pada kumpul di bawah. Jadi pernah waktu itu Mimi beresin nih semua, Mimi beresin kamarnya, Mimi rapihin, terus ceritanya tuh pengen untuk si AA gitu ya, kamar si AA gitu di atas. Nah, pas pas udah jadi nih, udah rapi, AA juga mau di atas. Tapi juga nggak tega kalau misalnya malam AA-nya tidur di atas sendiri gitu. Karena AA tuh takut gelap. Kalau misalnya mati lampu tuh dia tuh pasti teriak-teriak gitu. Makanya nggak boleh ditempatin malam. Nah kalau misalnya siang dia mainan di atas itu berisik ke bawahnya karena kan papan ya, jadi tuh uh, duk 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 gitu kedengarnya dari atas tuh. Makanya akhirnya kalau siang juga nggak boleh mainan di atas gitu. Jadi akhirnya
ya udahlah di bawah aja daripada dia bolak-balik cuman untuk naruh baju doang, salin doang gitu. Kamarnya juga nggak dipakai. Dianya juga males gitu, si AA-nya tuh males gitu bolak-baliknya. Jadi udah, karena di bawah juga ada satu kamar, ini kamar mbak aku. Jadi kalau beliau pulang ya beliau pakai. Nah, kalau pas beliau nggak lagi pulang kan kamarnya kosong gitu. Jadi ya dipakai sama si AA sama adiknya. Dan itu juga kamarnya nggak dipakai untuk tidur, jarang banget dipakai. Kalau malam tuh dia tidur di kamar karena tidurnya pasti di luar di depan TV gitu, karena nemenin bapak, karena bapak aku tidurnya nggak di kamar, tidurnya di depan TV, karena beliau kalau tidur itu harus ditemenin sama TV, jadi TV-nya nyala, beliaunya tidur. Kalau misalnya TV-nya mati, beliaunya bangun gitu, dan pasti dinyalain lagi gitu. Makanya TV di rumah itu kalau bapak udah pulang dari kebun, itu kalau udah istirahat dari siang sampai malam sampai pagi lagi, TV nggak bakal mati gitu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan TV-nya kuat aja gitu ya, jangan sampai meledak gitu karena kepanasan, nggak mati-mati. Oh iya, jangan salfok sama ranjang estetik ini ya. Ini tuh sebenarnya ranjang dua susun. Dulunya tuh ranjang dua susun, jadi ini dipotong. Waktu itu ibu rahimahullah tuh nyuruh orang nyuruh orang gitu buat dijadiin ranjang dua. Yang satu tuh ada di bawah ya. Kalau yang udah pada nonton video Mimi yang beres-beres di bawah itu pasti suka lihat di dapur belakang tuh ada ranjang kecil. Di pojokan tuh ada ranjang kecil. Nah, itu atasnya, ranjang atasnya. Nah, ini ranjang bawahnya karena di apa namanya, dilas ulang gitu ya, dibagusin lagi. Nah, jadilah ranjang estetik. Pasti kalian nggak punya kan ranjang kayak gini. Ini langka karena ini bikin sendiri gitu ya. Nggak cuma ranjangnya aja yang estetik, tapi kasurnya juga estetik. Kasurnya ini masih pakai kasur kapuk ya teman-teman. Nah, di era limbah inoak ya, di era limbah inoak, aku mah masih pakai kasur kapuk gitu, yang adem gitu dan estetik juga kan. Aduh. Gitulah ya, jangan serius-serius banget lah ngobrolnya. Karena kalau terlalu serius nanti takut cepet keriput ya teman-teman. Kan sayang tuh, udah mahal-mahal beli pada pakai skincare ya. Nanti skincare-nya nggak manfaat karena nyimaknya terlalu tegang gitu ya. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian sendiri udah pada beres-beres belum nih di rumah? Jangan jangan niru magernya Mimi beres-beres ya. Nah, mudah-mudahan yang nonton termotivasi buat yang gak rajin beres-beres jadi rajin beres-beres, buat yang mageran biar gak mageran ya. Pokoknya harus beres-beres, wajib, apalagi kalau misalnya dia ibu rumah tangga ya, jangan sampai jorok ya. Mimi sebenarnya nggak jorok, sebenarnya mah nggak jorok ya, ngalem sendiri pokoknya mah Mimi ini nggak jorok sebenarnya tapi kalau lagi nggak bener doang nih joroknya. Pokoknya yang nonton video Mimi ya, ambil yang baik-baiknya, yang manfaat kalian ambil, tapi kalau yang nggak manfaat jangan diambil ya. Pokoknya jangan jadi orang yang jorok. An-nadhofatu minal iman, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Ngomong-ngomong, jangan galvok sama suara Mimi atau cara ngomong Mimi ya. Jadi sebagai kreator pemula, Mimi ini nggak bisa gitu serius kayak yang kreator-kreator lain gitu yang ngomongnya teratur, tertata gitu, enaken gitu ya, didengarnya juga suaranya. Dan Mimi mah suaranya gak cempreng begini, pokoknya mas apa adanya aja lah pokoknya gitu ya. Pokoknya ya inilah aku gitu dengan segala kekuranganku. Gitu ya. Pokoknya Mimi nggak bisa yang serius-serius tegang-tegang. Pokoknya kalau bisa mah kita slow aja gitu ya. Jangan serius-serius banget gitu, biar kesannya tuh lebih akrab gitu kan. Biar enak gitu ngobrolnya. Pokoknya beginilah Mimi gitu. Yang walaupun mukanya tidak terlihat ekspresinya ya, apakah dia lagi senang, lagi sedih, atau lagi tertawa, atau lagi gimana gitu ya, karena ditutup sama nikopnya. Tapi pokoknya mah begini, dari suara kalian bisa menilai lah ya, Mimi ini orangnya seperti apa.
gitu. Sebenarnya mah aslinya mah cerewetan gitu ya pokoknya. Lanjut ke isi video ya. Jadi ini Mimi lagi geser-geser pekakas. Ini tuh dalamnya tuh piring, mangkok gitu ya yang nggak dipakai. Pokoknya pekakas-pekakas yang nggak dipakai. Ini Mimi taruh sini. Soalnya di bawah tuh nggak ada tempat. Kalau di bawah tuh penuh gitu. Dan juga kalau di atas kan nggak tempatnya nggak dipakai juga gitu. Terus luas juga. Jadi udah taruh aja di sini gitu. Manfaatin yang ada ya. Ini ada mesin cuci juga. Mesin cucinya ini rusak. Jadi putarannya tuh kalau diputar tuh ngebalik lagi, diputar ngebalik lagi gitu. Jadi udah aja nggak dipakai karena waktu Mimi pulang ke Lampung, Mimi bawa mesin cuci juga. Jadi yang dipakai tuh mesin cuci Mimi sendiri. Kalau ini mesin cuci punya ibu. Ini juga ada meja makan ini nggak dipakai. Jadi karena Mimi juga bawa meja makan dari rumah Mimi yang lama, jadi ini meja makannya diungsiin juga ke atas. Ya bisa-bisa manfaat untuk naro-naro apa gitu ya, naro-naro pekakas-pekakas yang nggak dipakai gitu. Jadi ini Mimi pindahin karena itu rada nyerimpet gitu ya, nyerimpet karena itu pas banget di depan pintu. Nah, kita udah mau selesai aja nih sapu-sapunya. Tuh kan, Masya Allah, lihat dong, itu sampahnya udah kayak apa. Padahal ini tuh sebagian tadi sampahnya udah ada yang diserokin ya. Langsung Mimi buang, Mimi kardusin. Nah, ini yang gak diserokin aja, tuh sebanyak ini. Coba bayangin kayak apa dong tadi. Banyaknya debunya, sampahnya gitu ya. Jadi keestetikan lantai 2 ini bukan cuma di lantainya yang masih estetik pakai kayu ya, tapi juga nih lihat balkonnya. Estetik dong ya. Nggak ada nih di tempat-tempat lain nih balkon yang begini nih. Tuh. Udah cuma 3 lembar papan, mungil ya. Pokoknya minimalis banget lah ini. Pokoknya bisa nih jadi tren 2023 2024 nih. Balkon minimalis balkon gitu ya. Nah, enak nih buang sampahnya juga tuh tinggal lempar doang tuh di bawah. Jadi di bawah ini ada mini garden, ceknya mini garden ya, kebun lah nih, kebunan Mimi tuh nanam cabai, nanam tomat di situ ya di bawah tuh yang suka Mimi post itu di sini nanamnya. Nah, ini view dari atas. Ya, akhirnya video ini selesai, beres-beres udah selesai. Makasih yang udah nemenin Mimi beres-beres ya. Jangan pada bosan nonton video Mimi, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jazakumullah khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.